Jadi sekarang hidup kita ini apa? Hidup kita ini sekarang sibuk saja ingin jadi orang yang selalu ditolong Allah. Itu saja pikiran kita. Sekarang kita perlu rezeki. Siapa yang punya rezeki? Jawab Allah. Ingin anak soleh. Siapa yang bisa membulak-balik hati anak? Allah. Ibu ingin suami soleh? Mau tidak? Yang ada dikemanakan? Yang ada oleh Allah ditambah kesolehannya. Kalau ditambah itu artinya sudah soleh, tapi makin soleh. Bijaksana kan? Bapak ingin istri yang solehah. Nah, yang solehah justru tidak mau sama bapak. Ya, jadi bapak harus tobat. Ini membangun pesantren, harus beli tanah. Sudah gitu harus membangun. Udah gitu mendatangkan santri ke sini. Harus menggaji ribuan karyawan di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Tanah mau naik terus harganya, kalau Allah kasih kebeli. Tidak ada masalah harga tanah mau naik berapapun. Yang penting Allah ngasih, ketemu Pak. Membangun, Allah jadikan jadi. Santri kalau Allah gerakan daftar. Gaji karyawan, kalau Allah beri rezeki gajian. Semuanya milik Allah. Itu yang paling penting. Jadi sekarang hidup ini sederhana. Bukan sibuk menyelesaikan masalah, tapi sibuk ingin disukai Allah agar Allah menolong semua masalah hidup kita. Hanya dengan satu patah kata selesainya. Apa? Halo. Jadi gimana nih kita ini supaya ditolong Allah? Jadi apa? Jangan bikin saya jengkel hadirin. Ini pengajian judulnya dilarang jengkel. Jadi bagaimana? Jadilah ahli takwa. Karena orang yang paling dicintai Allah, paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Benar. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau sudah bertakwa bagaimana? Tadi yang disampaikan Ustadz, salah satu di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apa saja masalahnya, apapun masalah kita. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah hutang piutang, masalah anak-anak, masalah orang tua. Apapun masalah yang kita jalanin, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Semua masalah kita ada dalam genggaman Allah. Semua masalah kita jadi mudah kalau Allah memudahkan. Jadi jangan takut oleh masalah. Besok akan ada masalah baru Pak. Lusa terus saja sampai kita meninggal. Nanti masalah terus. Tidak terduga oleh kita sekarang. Tapi tak apa-apa. Ada Allah yang menyelesaikannya. Benar? Oh, katanya dunia ini akan resesi. Sama saja bagi kita. Tidak resesi, yang ngatur rezeki adalah Allah. Resesi juga yang ngasih rezeki adalah Allah. Bagaimana kalau nanti saya pensiun? Sama saja. Belum pensiun Allah yang ngasih rezeki, sudah pensiun juga Allah yang ngasih rezeki. Betul Pak? Kelihatannya Bapak sudah pensiun ya? Auranya bukan hanya aura ya, penampakannya juga.
Apa yang mau dicemaskan? Kecemasan kita tuh satu saja, takut kita tidak disukai Allah. Lebih sederhana kan? Halo? Jadi solusi hidup ini apa? Jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa, urusan beres. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak terpikirkan, tidak terduga, tidak terbayangkan. Ada nanti. Seperti tadi pagi ada pertanyaan, saya ingin ngajak orang tua saya umroh, tapi tidak mungkin kalau lihat rezeki. Ya nggak usah pikirkan rezekinya, takwanya. Pertanyaannya, takwa itu apa? Sederhananya takwa itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin berkualitas amal soleh, makin takwa. Emang kalau orang banyaknya mikirin yang bertambah tuh uangnya, bertambah tabungannya, bertambah asetnya, bertambah kekayaannya. Padahal yang harus kita pikirkan adalah bertambah apa? Keyakinan kepada Allah. Makin yakin, makin enteng hidup ini. Kurang yakin, berat. Tidak yakin, nelangsa. Jadi yang harus kita pikirkan tiap waktu ini, saya harus jadi ahli takwa nih. Gimana caranya? Iman saya harus makin kuat, amal saya harus makin bagus. Ahsanu amalan. Jadi makin berkualitas amalnya. Tadi sholat subuh tidak? Alhamdulillah. Sholat semuanya? Sholat kecuali yang berhalangan. Ya. Pertanyaannya sebetulnya bukan sholat saja, tapi khusyukkah sholat kita? Nah itu pertanyaan. Karena bukan mengerjakan sholat. Yang disukai Allah adalah mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mengerjakan ya seperti kita tadi, asal saja dilakukan. Tapi kalau mendirikan sholat, niatnya benar-benar ikhlas dan hadir hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholatnya. Jadi sholat itu isinya tuh Allah di dalamnya. Kalau kita justru yang lain-lain. Nah Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa kok iman susah menguat? Apa sih cirinya orang yang imannya bagus? Sudah tahu belum cirinya? Cirinya adalah akhlaknya pasti bagus. Contoh, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Coba satu ayat saja ini ya, Ali Imran ayat 5. Dan kita yakin, kalau kita yakin Allah menyaksikan kita terus, ada tidak tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat? Jawab. Gak ada. Yakin Allah menyaksikan terus, udah susah maksiat itu, susah aja. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena belum yakin Allah melihat kita. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau orang yakin setiap perkataan ini didengar Allah, ma yalfizu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid mencatat. Allah Maha mendengar, Allah perintahkan malaikat mencatat. Yakin saja dengan yang tadi, hakul yakin, ngobrolnya itu jadi hati-hati. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, balik kepada kita. Surat Al-Isra ayat 7 barusan. Nah, sebetulnya bagus sekali kalau dicatat dan diingat ya. Tapi saya lihat ini daya ingatnya kuat semuanya. Jadi berbaik sangka saja ya. Karena kalau kita tidak paham panduan kita ngarang hidup ini. Jadi setiap kita berbuat baik, kembali kepada siapa kebaikan itu? Siapa yang paling beruntung kalau kita berbuat baik? Jawab, kita sendiri. Tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih orang, tidak ada urusan dengan orang balas budi, tidak ada urusan. Kita berbuat baik, udah untung tuh kita tuh. Tapi karena kurang iman, sakit hati. Saya tuh sudah nolong dia, mana? Dia sama sekali tidak berterima kasih. Pada saya ikhlas. Waduh, ngaco. Udah jelas tidak ikhlas. Saya tuh ikhlas loh. Orang ikhlas mah gak ada sakit hati. Orang ikhlas tuh gak ada ngarap apa-apa dari makhluk. Halo. Jadi orang-orang banyak sakit hati tuh pasti kurang iman. Atau saya tidak mengatakan tidak beriman ya, tapi lemah imannya. Apa cirinya? Berharap dari selain Allah, itu yang bikin hidup tidak bahagia. Ingin dinilai, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, itu yang bikin hidup kita banyak sakit hati. Padahal setiap kali kita berbuat baik, Allah lihat tidak? Jawab. Setiap kita berbuat baik, Allah lihat tidak? Berbuat buruk, Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya tidak? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat, tertukar, meleset? Mungkinkah ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada kita? Mungkinkah ada yang bisa merebut apa yang ditetapkan untuk kita? Enggak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan yakin ini saja sudah enak. Orang gak berterima kasih, gak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana melakukan yang terbaik supaya Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu, ridho, nerima. Selesai urusan. Enak tidak nih? Dari mana? Inilah yakin. Inilah yang membuat orang jadi takwa tuh. Kenapa orang susah bertakwa? Masih ingat apa sebabnya? Dua, lemah ilmu. Ya, orang lemah iman itu dan lemah amal soleh itu penyebabnya lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu, jarang belajar agama. Tapi ibu itu rajin loh ke pengajiannya. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kalau kelakuannya stabil.
judesnya tetap, gibahnya tetap, pelitnya tetap, pada rajin ke majelis taklim. Kenapa? Bisa jadi salah niat ke majelis ilmu. Kalau salah niat seperti ngirim paket salah alamat, walaupun paketnya bagus nggak sampai. Emang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ke pengajian salah niat? Mungkin tidak. Apa aja kira-kira salah niatnya? Saya mah di rumah capek lah, mending ke pengajian bisa istirahat. Namanya pengajian istirahat. Saya kalau di rumah mah pasti disuruh terus oleh suami, pengajian beres. Ini ceramah ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan gamblang, supaya kita ngerti hidup ini harus bagaimana nih, supaya enggak ribet, karena masalah bekal ada terus. Nah, kita kan sengsaranya oleh dua hal. Satu, yang belum terjadi kita cemaskan. Yang kedua, yang sudah terjadi kita nyesel, sakit hati, sedih. Jadi hari itu bagian apes. Harusnya yang akan terjadi dan yang sudah terjadi membuat hari ini jadi amal soleh, jadi bahagia. Ada juga yang kita harus ikut tuh ke pengajian itu. Kenapa? Keren-keren, supaya ke bawah keren. Ini pengajian artis misalnya ya, supaya ikut ke bawah cakep. Padahal sampai ke sana paling menderita, ya enggak? Ada juga yang belajar agama supaya dianggap pinter, dianggap soleh, dianggap paham, ingin disebut ustadz, ustazah. Jadi ada yang belajar agama hanya untuk penilaian orang, ini juga tidak bisa mengamalkan. Jadi gimana belajar? Ya cuman satu saja, ya Allah, saya niat belajar agama agar Engkau ridho, Engkau yang memerintahkan belajar, saya belajar ya Allah. Minta ilmu ke Allah. Makin lurus niatnya, makin disukai Allah. Lanjut. Apa yang kedua? Lemah jiwa. Artinya apa? Ilmu bisa jadi ada, tapi lemah, tidak bisa mengamalkannya. Bukan tidak bisa, tidak sungguh-sungguh. Dapat ilmu tahajud, dapat, tapi tetap tidak tahajud. Dapat ilmu sedekah, dapat, dengar, tapi tetap pelit. Dapat ilmu tentang jangan bergibah, dapat, tetap ngomongin orang. Kenapa? Lemah jiwanya. Dapat ilmu jangan marah-marah, jangan marah-marah kamu, sambil marah. Inilah yang harus kita perbaiki. Alhamdulillah Bapak Ibu datang jauh-jauh ke sini. Boleh minta tabelnya mana saja yang hadir? Wow, luar biasa hadirin. Minta ke sini. Ini yang tidak diduga-duga tuh begini ya. Alhamdulillah. Sing ikhlas ya datang ke sini. Apa cirinya ikhlas? Enggak rewel. Jauh banget ya. Enggak ikhlas. Pulang sana. Jalannya jelek. Di tol aja, enggak usah ke sini. Nyumbang ya enggak aspal. Nikmati. Orang tidak ikhlas tuh rewel, ngomel, mengeluh, mencela, terus aja ngomongnya tuh yang enggak enak. Ada tadi di mobil yang begitu, biasanya enggak ngaku lagi hadirin. Mendingan pakai PPO aja, diem gitu ya. Yang puyeng-puyeng gak banyak omong. Nikmati hadirin, karena bagi orang yang ikhlas, capek penggugur dosa, pegel penggugur dosa, betul? Apapun bagi kita kalau dinikmati
dalam amal soleh jadi kebaikan. Nah, salah satu ini karena saya judulnya ini tentang menahan amarah ya, minta judul jangan emosi. Begini, di dalam surat apa adik-adik? Ciri orang takwa, makin takwa makin ditolong Allah. Itu rumus. Jadi kita harus cari ilmunya selain tentang Allah, juga tentang amalan yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Salah satu contohnya ya, Al-Baqarah ayat 3 ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ciri orang takwa ini di surat Al-Baqarah ini adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib, qada dan qadar gaib, para malaikat, jin itu banyak hal yang gaib. Termasuk besok gaib, nanti gaib, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mendirikan sholat, ini ciri orang takwa. Bukan mengerjakan sholat, ya. Udah masih ingat ceramah tadi pagi yang mendirikan dan yang mengerjakan? Masih ingat tidak? Kalau ingat, kalau tidak, tidak. Ingat? Jelaskan. Jadi ciri orang yang lalai dalam sholatnya ini sedikit saja, ada 6. 1, berat dan malas kalau sholat. Ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka kalau dia sholat. 1, berat, malas cirinya tuh. 2, ria, kalau sholat itu seneng orang lain tahu, dipamer-pamer. 3, suka melambat-lambatkan sholat, ditelat-telatkan, maunya akrab aja, duhur dengan asar, supaya sekali wudu katanya. Padahal amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Ada aja ini masakan belum mateng, ini takut cucian belum kering, ini ngepel belum beres, ini rapat belum tuntas. Ada aja, ini ciri khas ya. Yang ketiga, yang keempat, gesit, tangkas, ringkes sholat. Set beres. Bahkan dia juga suka khusyuk tuh kalau ini sujud yang keberapa ya? Nah, lama sujudnya tuh karena mikir ke satu atau kedua. Ini saya rakaat keberapa ya? Ya Allah tolonglah, baru minta tolong ke Allah. Tidak jarang ketika Fatihah juga dia bingung tuh. Amin. Udah belum ya Fatihahnya? Kayaknya udah deh. Udah agak lama. Udah Allahu Akbar, beres. 4, cepat. 5, sedikit ingat Allahnya. Jadi sholat itu ngarang aja, ngelantur, mau jajan apa, pulang nanti apa, beli oleh-oleh apa. Jadi sholat duhur nanti itu adalah perencanaan. 6, malas berjamaah. Berat sholat jamaah, maunya sendirian supaya ringkes. Orang yang sholatnya bagus, sebaliknya dari yang tadi. Semangat, kalau udah dengar sholat tuh semangat. Kemudian gak ada riaknya, sibuk, nikmat, merasa dilihat Allah. Dan tumaninah, sholatnya tuh enak, tepat waktu, senang pada waktu yang Allah sukai. Dan sholatnya tuh banyak ingat Allahnya serta ingin selalu berjamaah, terutama lelaki. Nah, selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu
yang kali ini dibahas, mudah-mudahan ada waktu. Oh, udah habis waktunya ya? Udah habis belum? Nah, cara menjawab itu ya menunjukkan emosional atau tidak. Belum. Baru juga datang kami dari tadi, nggak ada yang nanya ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nih ciri orang yang bekal ditolong Allah dalam menghadapi persoalan hidup adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Nafsu kita Al-Baqarah 268 itu ya, setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, kefakiran dan menyuruh kita pelit. Allah menjanjikan kita ampunan dan karunia-Nya. Maka orang yang bekal hidupnya dimudahkan urusannya, salah satu cirinya adalah ahli takwa, senang sedekah. Maaf ya bagi yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, yang jarang sedekah, yang hitung-hitungan, sangat besar kemungkinan hidupnya tidak bahagia. Walaupun uangnya banyak, sangat besar kemungkinan ruwet aja hidupnya tuh. Yang seperti yang disebut GTA, galau tiada akhir, liwe, liur wae, dan senantiasa letih ya, capek hidup tuh, lahir batin, serta senantiasa kecewa di sini tuh, kecewa. Coba kalau nah gitu. Ini kurang asin nih, kecewa lagi. Padahal dia pesanannya jambar roti, ya bagaimana nggak asin? Kecewa, kecewa, apa aja, apapun kecewa. Ini ciri khas orang yang kurang sedekah. Bu, mau bahagia? Mau ditolong Allah dalam segala urusan? Jangan terlalu banyak mikir kalau mau sedekah. Suka nggak jadi, jebet-jebet aja, paling kecewa ya. Kenapa nggak dari dulu saya seperti ini? Maaf ya, selamat menderita bagi yang pelit ya, yang oh itu bukan kata saya, hadirin. Ahli takwa itu dua. Ini di surat Ali Imran 134 ya. Wal kadhiminal ghaidh. Siapakah yang akan ditolong oleh Allah dalam hidupnya, dibahagiakan, dilapangkan urusannya, yaitu orang yang menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Nih, para pemarah, siap-siap. Siap-siap apa? Apa surapes? Hidupnya tuh benar-benar ruwet. Banyak musuhnya, banyak masalahnya. Badan juga nggak akan sehat. Penyakitan, sangat mungkin penyakitan, karena pemarah itu hal yang tidak disukai Allah. Yang disukai Allah adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bu, Ibu, mau bahagia? Jangan marah-marah. Kata siapa saya pemarah? Udah marah lagi ya. Habis anak saya menjengkelkan, suami saya juga. Bukan tidak punya rasa marah, di sini akan ada jengkel, kecewa, sakit hati, perih, banyak di sini. Yang jangan itu mengumbar kemarahan. Rasa marah itu ada, normal, tapi bisa dikendalikan. Mau tahu supaya kita bisa menahan amarah? Kita harus sangat siap bahwa hidup ini sepenuhnya ujian. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Setiap waktu akan terjadi ujian seperti ini. Dan semua ini adalah sarana
kita meningkatkan ketakwaan kita. Jadi yang menjengkelkan itu adalah sarana supaya kita makin naik ketakwaan kita. Jelas? Pak, jadi kalau istri Bapak menjengkelkan, nah, itu ciri-ciri Bapak mau naik derajatnya kalau lulus. Bu, kalau anak ibu menjengkelkan, ciri-ciri ibu mau apa? Mau stres, Bu. Tapi naik derajat kalau lulus sama, aduh ya Allah. Jadi kita harus siap dari awal bahwa kita ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Benar? Tidak akan selamanya cocok. Bakal banyak kejadian yang tidak cocok dan tidak harus selalu marah. Mikir semua. Ada yang ke masjid, dia datang duluan, ngapling sajadah. Giliran waktunya mules. Dia keluar, udah jengkel, aduh. Udah begitu ujian dari Allah. Pas mau masuk lagi susah, uring-uringan dari sana, Pak. Aduh, pas dilihat sajadahnya dipakai orang. Grrr. Disunul itu ibu-ibu yang di depannya. Mau apa? Enggak tiap hari ujian kayak gitu. Ini ujian dari Allah. Jadi kita harus siap ya, Bu, Pak. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Harus selalu siap. Tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Bisa dipahami ini? Setuju tidak? Kalau terjadi aja kejadian yang tidak cocok, ingat kata-kata yang harus kita lakukan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa dalilnya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terjadi musibah, sesuatu yang tidak kita harapkan, inna lillahi, kami semua, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Dan kata-kata yang kedua adalah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Misal ban meletus, innalillahi wa inna qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah hari ini, ban meletus. Udah lebih tenang. Coba kalau tadi nggak dipakai, nggak bisa. Kalau udah waktunya meletus, pasti meletus. Semuanya ada waktunya. Tidak boleh mengatakan seandainya. Fa innallahu taftahu amalas syaiton. Karena seandainya ini membuka pintu tipu daya setan. Coba kalau nggak ikut ke pengajian, pasti nggak akan kecemprotan got di jalan. Coba kalau ini disimpan di tengah, pasti nggak dimakan kucing. Mau di tengah, mau di pinggir. Kalau udah rezeki kucing, pasti ditelan itu oleh kucing. Kita bagian belanja, kita bagian masak, kucing bagian makan. Adil kan? Kalau sudah rezeki kucing, masa kita yang makan? Hah? Bu, jangan marah sama kucing. Kucing ngaco lu, gak ngerti apa-apa. Kamu yang gak ngerti. Ini udah rezeki saya, tertulis di lauh mahfud ini, asin jatah saya, ibu bagian belanja ya. Kalau yakin ini qadarullah, nggak akan jengkel. Beneran Pak. Misal kita dihina orang, izin Allah bukan? Jawab. Izin Allah bukan? Untuk yang menghina
Allah tidak suka, tapi terjadinya menimpa kita izin Allah. Dompet hilang, izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Izin Allah. Pasti ada hikmahnya tidak? Pasti. Tinggal kita sabar atau tidak. Jadi ketika dompet innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, dompet nggak ketemu, cari-cari. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu di mana dompet saya. Saya lupa, hanya Engkau yang kuasa mengingatkan. Jadi gara-gara dompet hilang terus zikir ke Allah. Ini yang Allah sukai. Pas lama-lama, ini ada di saku, deng. Kan ada yang nyari sapu tuh ya, dia lagi nyapu, selesai nyapu dipegang sapunya, sapu kemana? Padahal dia pegang. Kalau sesuatu terjadi, kembali ke Allah, karena Allah yang menguasai. Jadi zikir itu amalan yang disukai Allah. Misal ya Bu, suami marah ke ibu. Ibu teh gimana tuh jadi istri tuh nggak amanah sama sekali. Kalau kurang zikir, enak aja ngomong gitu. Ibu capek Pak. Dah mulai. Saya yang hamil, saya yang melahirkan. Dah mulai sejarah. Ya nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau suami pas marah, innalillah. Enggak, suami saya nggak meninggal. Enggak, ini bukan meninggal, ini musibah. Oh, hari ini saya takdirnya diuji. Senang. Gimana kalau suami marah-marah kepada saya? Tenang. Tapi kata-katanya nggak enak. Dengar ya, orang yang marah itu akalnya sedang tidak normal. Kalau lagi normal, itu yang lagi baik sama ibu. Nah, itu lagi normal. Kalau lagi marah-marah, omongannya itu bukan omongan suami, tapi omongan setan lewat mulut suami. Makanya ngaco, benar? Di mana mata kamu, ha? Tuh, masa nanya mata ya? Tinggal dijawab, ini Mas. Saya juga tahu monyong. Jadi monyong. Kalau ada orang marah, rileks saja. Jangan dimasukkan ke hati. Karena orang lagi marah-marah itu sedang tidak normal. Anggap saja lagi ngigau. Nah gitu. Benar? Emang begitu ilmunya. Mau ngapain dimasukin ke hati? Sedang dia juga kalau lagi normal nggak akan mengeluarkan kata-kata itu. Lalu apa yang mau dilakukan? Doakan, ya Allah, tenangkan suami saya, ya Allah, jernihkan pikirannya, ya Allah. Kalau kita terpancing, maka kita langsung gunakan rumus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menurut Rasulullah, kalau kita sudah mau marah, wiridnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan ya. Karena kalau keras masalah baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan si itu syaitonnya yang ngebisikin kita mau marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sedang jengkel, zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian jangan bicara. Itu rumus dari Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan ngomentari, tahan. Karena kalau sudah keluar, maka akan seperti salju yang menggulung, membesar. Nanti kita akan kecewa dengan kata-kata kita. Diam aja. Pasti dijawab dong. Nah, nanti kan gitu ya. Jangan diam aja, jawab. Saya jawabnya kalau hati saya sedang tenang, Pak. Maaf, saya tidak bisa bicara banyak karena hati saya sedang tidak enak. Bagus gitu. 3, ganti posisi. Kalau kita sedang berdiri, jengkel, duduk. Ganti posisi. Ini sunnahnya begitu. Rasakan saja. Kalau duduk masih jengkel,
berbaring. Tentu disesuaikan tempatnya ya. Jangan di pasar. Ibu kenapa berbaring, atau guru ya lagi jengkel sama murid berbaring aja di kolong bangku. Saya kira tidak begitu maksudnya ya. Tapi pindah posisi itu sangat membantu. Ini rumusnya. Kalau masih mendidih, pergi ke tempat wudhu, berwudhulah. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Tidak menyelesaikan masalah dengan kita membalas kemarahan dengan kemarahan. Pak, Bapak, sabar. Sabar ya Pak ya. Kalau istri marah ke bapak, ingat, kita laki-laki, kepala keluarga harus lebih kuat. Dan lelaki yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa bukan masalah otot, bukan masalah gulat, tapi kemampuan mengendalikan amarah. Orang-orang yang pemarah adalah orang-orang yang lemah jiwanya, sehingga cenderung pemarah itu bukan menjadi solusi tapi menambah masalah. Jauh dari pertolongan Allah, karena pemarah jauh dari ketakwaan. Orang takwa orang yang menahan amarah. Jelas Pak? Pak, jawab dong, jangan bikin saya jengkel. Nah begitulah di sini. Mau ditolong oleh Allah, mau hutang lunas, mau diundang umroh, haji, mau urusan dimudahkan, tahan amarah dan maafkan orang-orang. Ali Imran 134, itu ciri orang takwa. Dengan kata lain, para pemarah, orang yang mudah emosional, yang mudah tersinggung, yang mudah meletus, yang mudah meledak, jauh dari pertolongan Allah, ribet aja hidupnya tuh. Dan pemaaf, maafkan orang-orang. Enak aja ngomong maaf, memang enak. Masa saya ngomong gak enak ya? Pemaaf itu perintah Allah. Gak ada perintah jadi pendendam, pembenci. Gak ada perintahnya. Itu ngarang, itu kehidupan ngarang. Orang yang saya tuh sakit, dia ngomongnya tuh melukai hati saya. Enggak, kita tuh sakit hati tuh karena dilukai sendiri. Orang ngomong menyakitkan tuh penggugur dosa kita, nggak ada kaitan dengan sakit hati. Sakit hati tuh kita aja yang ngerobek-robek hati sendiri. Allah mengirim dia ngomong nggak enak ke kita supaya gugur dosa kita, kita malah nyakitin diri sendiri. Udah nggak usah dimasukin hati. Tuhan kita Allah, bukan dia. Mau ngomong apa aja, sok aja. Kembali ke dirinya sendiri kok. Kita rontok dosa kita. Tadi hadisnya dibacakan oleh Ustadz Mumu. Mayusibu muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim capek, letih, lelah, sakit dengan berbagai jenis penyakit, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi, gangguan-gangguan dari orang, dari apapun yang menyakitkan, dan kesusahan-kesusahan dalam menghadapi hidup ini, susah bayar utang, susah ngurus anak, susah cari kerjaan, hingga tertusuk duri, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ayo jangan ngarang hidup ini ya. Orang akan ditolong oleh Allah kalau kita bisa menahan amarah, bukan pemarah. Kita memaafkan orang-orang, bukan pendendam, bukan nyimpen sakit hati, ngungkit kesalahan, tidak. Wallahu yuhibbul muhsinin.
dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ahli takwa mikir baik, bicara baik, nulis baik, prasangka baik, berbuat baik, baik aja. Mau dunia seperti apa saja jadinya, kita tetap jadi orang baik. Kenapa kamu baik pada orang-orang gak baik? Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Ini mau ditolong Allah. Halo? Urusan itu selesai bukan karena kepintaran, bukan karena keahlian, bukan karena pengalaman. Urusan itu selesai dengan baik kalau ditolong oleh Allah. Dan tadi itu diantara ciri orang yang bakal ditolong oleh Allah. Senang sedekah dalam segala keadaan, menahan amarah, memaafkan orang-orang, dan berbuat baik terus dalam segala situasi. Sebetulnya ada satu lagi. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri, segera ingat Allah dan segera bertobat dan berhenti dari keperbuatan buruknya. Itu 135 tuh ya. Jadi ciri orang yang bakal ditolong Allah tuh banyak zikirnya, banyak tobatnya, banyak istighfarnya. Udahlah, jangan takut ngadepin apa-apa. Takutlah kita nggak bisa istighfar. Karena istighfar itulah salah satu ciri gerbang pertolongan Allah. Terima kasih.